Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang akuntansi pembiayaan. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Widya Nurhasanah, NIM 71014182230. Yang kedua ada Ika Dian Anggraini Febrianti, NIM 71014182235. Yang ketiga ada Destia Lailatul Azizah, NIM 71014182283. Dan yang terakhir ada Yosep Adi Laksono, NIM 71014181336. Oke, materi yang pertama yaitu kita harus tahu nih, apa sih definisi pembiayaan itu? Dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006, pembiayaan adalah pembiayaan daerah yang mana semua penerimaannya perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik itu yang pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sedangkan dalam PSAP nomor 2 paragraf 50, pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik itu penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayarkan atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Selanjutnya yaitu penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan menurut PSAP nomor 2 paragraf 51 dan 54 adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara atau daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan ini mengurangi dana cadangan yang bersangkutan. Kemudian ada pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan menurut PSAP nomor 2 paragraf 55 dan 57 adalah semua pengeluaran rekening kas umum, negara atau daerah, antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan menambah dana cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di pemerintah daerah merupakan penambahan dana cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya. Selanjutnya yaitu pembiayaan neto. PSAP nomor 2 paragraf 58 sampai 61 menegaskan bahwa pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos pembiayaan neto. Sisa lebih pembiayaan silpa atau sisa kurang pembiayaan sikpa adalah selisih kurang atau lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos silpa atau sikpa. Selanjutnya ada pembiayaan dana bergulir. Dana bergulir P2H merupakan dana yang digunakan untuk meningkatkan ekonomi rakyat. Caranya yaitu dengan memberikan suku bunga yang lebih murah dibandingkan lembaga komersial atau pinjaman tanpa disertasi agunan. Dana bergulir dapat disalurkan kepada siapa saja yang memenuhi kriteria pinjaman. Adapun kriterianya dapat dilihat di Badan Layanan Umum Pengelolaan Dana. Selanjutnya, pengakuan pembiayaan. Terdapat dua pengakuan pembiayaan. Pengakuan yang pertama, penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara atau daerah.
Yang kedua, pengakuan pengeluaran pembiayaan. Nah, pada pengeluaran pembiayaan ini diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau daerah pada PSAP nomor 2 paragraf 52 dan 56. Pengukuran pembiayaan diungkapkan pada modul kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2014 menyatakan bahwa pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang dan kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar atau kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi pembiayaan. Yang selanjutnya, pengungkapan pembiayaan. Terdapat 4 pengungkapan pembiayaan, di mana yang pertama, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. Yang kedua, penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan atau pemberian pinjaman, pembentukan atau pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, serta penyertaan modal pemerintah daerah. Yang ketiga, konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pembiayaan yang didasarkan pada Permendagri nomor 13 tahun 2006 dan perubahannya dengan Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada PP nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Yang keempat, yaitu informasi lainnya yang dianggap perlu. Yang selanjutnya merupakan contoh ilustrasi pengungkapan pembiayaan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, di sini ada sebuah catatan laporan keuangan di mana terdapat tabel berisi kolom pembiayaan, kolom anggaran tahun 2014, kolom realisasi tahun 2014, dan juga kolom selisih. Pada kolom pembiayaan terdapat penerimaan daerah dan juga pencairan dana cadangan. Di sini pada pencairan dana cadangan, kolom anggaran tahun 2014 berisi 500 juta rupiah. Pada kolom realisasi tahun 2014 berisi 400 juta rupiah. Sehingga terdapat selisih sebesar 100 juta rupiah. Catatan atas laporan keuangan, terdapat selisih sebesar 100 juta rupiah untuk realisasi pencairan dana cadangan dibandingkan anggarannya. Selisih ini karena kebutuhan pada tahun 2014 yang digunakan untuk pembangunan terminal sebesar 400 juta rupiah. Lebih singkatnya, terdapat selisih 100 juta rupiah didapat dari anggaran yang disediakan untuk pembangunan terminal sebesar 500 juta rupiah, sedangkan pada kenyataannya realisasi yang dilakukan hanya sebesar 400 juta rupiah. Selanjutnya, prosedur akuntansi pembiayaan. Pada prosedur ini terdapat fungsi yang terkait dan juga dokumen. Nah, fungsi yang terkait lebih ke pihak-pihak yang terkait. Yang pertama, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Yang kedua, pejabat pengelola keuangan. Yang ketiga, fungsi akuntansi satuan kerja perangkat daerah. Dan yang keempat, fungsi akuntansi satuan kerja pengelola keuangan daerah. Yang selanjutnya yaitu mengenai dokumen yang digunakan. Adanya kontrak atau perjanjian. Yang kedua, surat keputusan pencairan dana cadangan. Yang ketiga, kwitansi pembayaran dan bukti penerimaan lainnya. Yang keempat, bukti transfer. Yang kelima, nota kredit bank. Yang keenam, buku jurnal penerimaan kas. Yang ketujuh, buku besar. Dan yang terakhir, buku besar pembantu. Pencatatan akuntansi untuk pembiayaan terdiri dari 2 kali pencatatan. Catatan pada tahap pertama yaitu untuk keperluan penyusunan neraca atau basis akrual. Yang kedua, tahap penyusunan laporan realisasi anggaran atau basis kas.
Berikut dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk mencatat transaksi penerimaan pembiayaan. Terdapat 5 jenis transaksi. Yang pertama, penggunaan silpa tahun anggaran sebelumnya. Dokumen sumber yaitu Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan lampiran dokumen sumber nota kredit bank. Yang jenis kedua, pencairan dana cadangan. Sumber dokumen berasal dari nota kredit bank dan perda dana cadangan. Lampiran dokumen yang dicantumkan yaitu salinan surat perintah pemindah bukuan. Jenis transaksi yang ketiga, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber dokumen berasal dari bukti penerimaan pembayaran, lampiran dokumen, berita acara. Yang keempat, jenis transaksi penerimaan pinjaman daerah. Sumber dokumen yang digunakan, surat tanda bukti penerimaan atau bukti transfer. Yang kedua, bukti penjualan obligasi. Lampiran dokumen sumber yang dicantumkan yaitu nota kredit bank. Jenis transaksi yang kelima, penerimaan kembali pemberian pinjaman. Sumber dokumen berasal dari surat tanda bukti penerimaan atau bukti transfer dan lampiran dokumen bersumber dari nota kredit bank. Yang keenam, jenis transaksi penerimaan piutang daerah. Dokumen sumbernya, surat tanda bukti penerimaan atau bukti transfer. Lampiran dokumen sumbernya, nota kredit bank. Yang ketujuh, jenis transaksi pengisian dana cadangan. Dokumen sumbernya, surat perintah pencairan dana atau SP2D dan perda tentang dana cadangan. Kemudian lampiran dokumen sumbernya SPD dan SPM. Yang kedelapan, jenis transaksi penyertaan modal pemerintah daerah. Dokumen sumbernya, surat perintah pencairan dana, lampiran dokumen sumber SPD dan SPM. Yang kesembilan, pembayaran pokok pinjaman. Kemudian dokumen sumbernya surat perintah pencairan dana, lampiran dokumen sumber SPD dan SPM. Yang ke-10, jenis transaksi pemberian pinjaman daerah. Dokumen sumbernya surat perintah pencairan dana, lampiran dokumen sumber SPD, SPM, dan perjanjian pinjaman. Kemudian yang selanjutnya adalah ilustrasi akuntansi pembiayaan, baik untuk penerimaan maupun pengeluaran. Yang pertama, penerimaan pembiayaan. Jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi PPKD. Laporan operasionalnya, kas di kas daerah debit, kreditnya adalah kewajiban jangka panjang. Kemudian untuk yang laporan realisasi anggaran, estimasi perubahan SAL debit, kreditnya adalah penerimaan pembiayaan. Contohnya, pada tanggal 23 Mei 2013, pemerintah daerah menerima pinjaman jangka panjang dari Bank Wahana Adikarya sebesar 500 juta. Jurnal atas transaksi tersebut adalah jurnal operasionalnya tanggal 23 Mei 2013. Kemudian uraiannya adalah kas di kas daerah debit sebesar 500 juta. Kemudian kewajiban jangka panjang di kredit sebesar 500 juta. Kemudian untuk laporan realisasi anggaran tanggal 23 Mei 2013, uraiannya adalah estimasi perubahan SAL di debit sebesar 500 juta. Kemudian penerimaan pembiayaan pinjaman di kredit sebesar 500 juta. Contoh yang kedua, pada tanggal 15 Juni 2013 diterbitkan 1000 lembar obligasi pemerintah daerah dengan harga 5 juta per lembar. Bunga ditetapkan 11% per tahun dan dengan tingkat diskonto sebesar 2%. Diskonto diamortisasi dengan metode garis lurus selama 10 tahun. Jurnal atas transaksi tersebut adalah laporan operasionalnya tanggal 15 Juni 2013. Uraiannya adalah kas di kas daerah di debit sebesar 4.900.000.000 rupiah, kemudian diskonto di debit sebesar 100 juta rupiah, dan utang obligasi di kredit sebesar 5 miliar.
Kemudian untuk laporan realisasi anggaran tanggal 23 Mei 2013, uraiannya estimasi perubahan SALD debit sebesar 4.900 juta rupiah, kemudian dikredit penerimaan pembiayaan obligasi sebesar 4.900 juta rupiah. Selanjutnya contoh yang ketiga. Pada tanggal 29 Agustus 2013 dilakukan pencairan dana cadangan sebesar 5 miliar. Jurnal atas transaksi tersebut adalah laporan operasional tanggal 29 Agustus 2013. Uraiannya adalah kas di kas daerah di debit sebesar 5 miliar, kemudian dana cadangan di kredit sebesar 5 miliar. Untuk laporan realisasi anggaran tanggal 23 Mei 2013, uraian estimasi perubahan saldi debit sebesar 5 miliar, kemudian penerimaan pembiayaan dana cadangan di kredit sebesar 5 miliar. Di slide ini, pada tanggal 2 Oktober 2013, pemerintah daerah melakukan penjualan atas investasinya di Bank Wahana Adikarya senilai 25 juta. Jurnal atas transaksi tersebut adalah laporan operasional sebagai berikut dan laporan realisasi anggaran sebagai berikut. Lalu selanjutnya ada pengeluaran pembiayaan. Jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi PPKD adalah sebagai berikut: laporan operasional dan laporan realisasi anggaran. Contoh, pada tanggal 5 Juni 2013, pemerintah daerah melunasi kewajiban jangka panjang dari Bank Wahana Adikarya yang telah jatuh tempo sebesar 100 juta. Jurnal atas transaksi tersebut adalah laporan operasional sebagai berikut dan laporan anggaran realisasi sebagai berikut. Lalu B, pada tanggal 15 September 2013, pemerintah daerah melakukan penyertaan modal ke PDAM sebesar 100 juta. Jurnal atas transaksi tersebut adalah laporan operasional sebagai berikut dan laporan realisasi anggaran sebagai berikut. Lalu C, pada tanggal 2 Desember 2013, pemerintah daerah melakukan pengisian dana cadangan sebesar 100 juta. Jurnal atas transaksi tersebut adalah laporan operasional sebagai berikut, laporan realisasi anggaran sebagai berikut. Thanks. Do you have any questions?